Tapi BM lah tidak. Ini nggak pernah. Wong-wongan. Wong-wongan. Halo, assalamualaikum. Apa, Pal? Apa, Pal? Hah? Oh iya iya iya. Ya maaf maaf maaf. Iya iya maaf. Makasih. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Bapak Cakranagara. Yang terhormat Kepala Prodi Teknik Lingkungan UPN Veteran Jatim atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Ibu Martalia Isnaini. Yang kami hormati para narasumber serta para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan sosialisasi distance learning Sibima Konstruksi dengan UPN Veteran Jatim. Sebelum acara dilanjutkan, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dari Kepala Prodi Teknik Lingkungan UPN Veteran Jatim yang diwakilkan oleh Bapak Muhammad Mirwan, STMT. Yang kedua, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi dari Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Bapak Cakranagara. Yang ketiga, tutorial penggunaan aplikasi Sibima Konstruksi. Dan terakhir, Capacity Building Teknologi Perencanaan menggunakan BIM mendukung konstruksi digital Indonesia oleh Ibu Martalia Isnaini. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, acara pembukaan sosialisasi distance learning Sibima Konstruksi dengan UPN Veteran Jatim segera kita mulai. Sebelum memulai acara pembukaan ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Prodi Teknik Lingkungan UPN Veteran Jatim yang diwakilkan oleh Bapak Muhammad Mirwan, STMT. Kepada Bapak Muhammad Mirwan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi beserta tim, serta rekan-rekan mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan sebuah kegiatan yang sangat positif dan sangat bermanfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu bagi mahasiswa Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur bekerjasama dengan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi. Dalam hal ini saya mewakili Ibu Koordinator Prodi Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan ini adalah kegiatan yang sudah beberapa kali dilaksanakan di UPN Veteran Jawa Timur, tidak hanya dengan teknik lingkungan, saya kira juga dengan teknik sipil mungkin ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berlanjut sebagai bentuk pembekalan kepada para mahasiswa, kepada calon lulusan yang nanti akan berkiprah di masyarakat. Bapak Ibu sekalian serta para mahasiswa, perlu dipahami bahwa kemampuan di dalam penambahan skill ya di luar keilmuan ini sangat dipentingkan, terlebih lagi dengan tantangan yang ke depan semakin meningkat, semakin tinggi. Jadi ada persyaratan yang memungkinkan bahwa sarjana tidak hanya mendapatkan ijazah saja sebagai bekal untuk melaksanakan aktivitasnya nanti setelah lulus, tapi juga harus ditambah dibekali dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, kemudian juga sertifikasi kompetensi yang barangkali bisa menunjang keahliannya. Nah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan pesan juga kepada para mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelengkap, menjadi wawasan yang nantinya bisa Anda gunakan
sebagai bekal, sebagai modal untuk aktivitas Anda setelah nanti menjadi sarjana di teknik lingkungan khususnya. Dan juga kami berharap bahwa kerjasama ini masih bisa berjalan, masih bisa berlangsung sampai dengan waktu yang akan datang, ya, karena kemampuan dan juga kebutuhan tentang penerapan atau tentang teknologi konstruksi ini juga sangat dibutuhkan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada para penyelenggara, pada Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, serta para mahasiswa sekalian yang masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini dengan situasi dan kondisi yang serba terbatas seperti saat ini. Kita hanya bisa bertemu secara online, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semuanya untuk bisa menimba ilmu, menambah wawasan ya, bagi kemajuan bangsa dan negara kita kelak ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat pagi, selamat melakukan pelatihan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Muhammad Mirwan, STMT. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi sosialisasi distance learning Sibima Konstruksi dengan UPN Veteran Jatim yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Bapak Cakra Negara STMTME. Kepada Bapak Cakra kami persilahkan. Terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bapak Mirwan, Muhammad Mirwan, sebagai Kaprodi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Yang kami banggakan adik-adik mahasiswa Teknik Lingkungan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di pagi ini untuk mengikuti kegiatan Sibima Konstruksi. Bapak Mirwan dan adik-adik sekalian, jadi Sibima Konstruksi ini saat ini sudah genap mencapai 4 tahun kira-kira, 4 tahun dari namanya Sibima ya, mungkin sebelumnya sudah ada trial-trialnya. Alhamdulillah saat ini Sibima Konstruksi sudah mulai digunakan dengan bundling dengan program-program pemerintah lainnya. Jadi saat ini dari Kementerian Perekonomian di tempatnya Pak Luhut Binsar Panjaitan, Sibima Konstruksi ini digandeng dengan kartu prakerja Pak Mirwan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Sibima Konstruksi ini sekarang benar-benar bisa digunakan atau diminta pelayanannya baik perorangan maupun kelompok. Perorangan itu misalnya ada mahasiswanya Pak Mirwan yang meminta secara perorangan, itu bisa dengan mekanisme tertentu gitu ya. Artinya tidak ada sosialisasi saja, hanya mereka menggunakan atau membaca sebaik-baiknya saja alurnya. Atau ada yang berkelompok seperti ini, karena kalau berkelompok seperti ini memang lebih cepat kita memberikan teknis penggunaan Sibima Konstruksi ini gitu ya. Jadi kalau perorangan memang dia harus rajin baca gitu, tapi kalau yang berkelompok memang dia kita ajarkan metode-metodenya. Saya kira itu yang secara umum. Nah, alhamdulillah juga saat ini Balai Penerapan Teknologi Konstruksi memiliki selain Sibima Konstruksi, distance learning Sibima Konstruksi ini, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi juga punya Sibima yang lainnya Pak Mirwan. Namanya Sibima, tapi singkatannya adalah Sigap Berlatih BIM di Rumah. Nah, jadi poinnya ini di BIM, Building Information Modeling. Jadi nanti mungkin saya akan invite nomor HP-nya Pak Mirwan untuk komunitas kita, karena di kita ini banyak sekali yang kita integrated dengan para perguruan tinggi di Indonesia.
Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan kenapa kita sangat-sangat berupaya keras mensinergikan dengan perguruan tinggi, karena dalam posisinya saat ini terjadi penurunan tenaga ahli muda konstruksi 3% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Nah, 3% per tahun ini itu angka-angka yang menurut saya cukup mengerikan. Karena apa? Itu angka cukup besar. Karena sekarang fenomenanya begini, jadi kami sudah keliling Indonesia, Pak Mirwan, sudah keliling Indonesia, orang yang mau bekerja di bidang konstruksi harus bersertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat harus bekerja di bidang konstruksi. Jadi seperti telur dan ayam gitu ya. Nah, akhirnya kami melakukan breakthrough terobosan lah, bahwa kita memaksa dalam tanda kutip LPJK nasional, bahwa tidak boleh adik-adik kita itu dihambat untuk masuk bekerja. Maka sudah 3 tahun ini kami, ini tahun yang ketiga, dimulai dari 2018, 19, 20, bahwa LPJK akhirnya kami minta mengeluarkan regulasi. Ada regulasi SE, Surat Edaran LPJK nomor 2 tahun 2020, bagaimana mempercepat adik-adik ini, begitu fresh graduate, bisa didorong untuk mendapatkan SKA. Salah satunya lewat SIBIMA juga. Gitu. Jadi SIBIMA ini sekarang multi manfaat, Pak Mirwan. Multi manfaat, bisa untuk SKPI, bisa untuk uji sertifikasi. Jadi SIBIMA-nya itu sebagai voucher pengganti pengalaman kerja 1 tahun. Jadi di skip pengalaman. Jadi kan untuk mendapatkan SKA itu harus pengalaman kerjanya minimal 1 tahun. Ya, kalau di konstruksi yang disebut 1 tahun itu adalah bukan 1 tahun anggaran, tapi 12 bulan gitu. Tapi kalau 12 kriteria 12 bulan itu tidak terpenuhi, bisa menjadi 2 tahun gitu ya. Atau 6 bulan di tahun pertama, 6 bulan di tahun kedua. Kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa digantikan oleh voucher SIBIMA ini, dalam tanda kutip kita sebut voucher ya. Dan banyak lagi manfaat-manfaatnya. Yang terakhir ini, yang tahun ini kita sedang bandingkan, ini alhamdulillah yang memerintahkannya bukan pendekatan ya, yang memerintahkannya memang langsung dari Pak Luhut Panjaitan untuk kita diminta berkolaborasi untuk mendukung kartu prakerja. Nanti mungkin ada nanti yang saya sampaikan dalam presentasi. Saya kira ini eksistensi dari SIBIMA konstruksi ini ke depan menjadi penting. Nah, ada sisi yang ketinggalan adalah materi-materi bidang lingkungan, Pak Mirwan. Jadi lingkungan ini saat ini yang ada kurang lebih 2 atau 3 materi, tapi kita sedang mendorong untuk lebih banyak materi-materi ini bidang lingkungan supaya bisa kita dorong gitu. Nah, nanti mungkin juga kami perlu masukannya dari Pak Mirwan, materi-materi apa saja yang mungkin layak gitu ya. Karena kami itu berkolaborasi dengan, kami kan secara regulasi, kami adalah pembina jasa konstruksi. Koordinasi kita harus bersifat quad helix, Pak Mirwan. Kami sebagai pemerintah, kami juga berkoordinasi dengan industrinya, industri jasa konstruksinya, ada kontraktor, konsultan, provider. Itu partner kami yang pertama. Partner kami yang kedua adalah para tenaga ahlinya, masyarakat jasa konstruksi, asosiasi profesi. Nah, partner kami yang ketiga adalah perguruan tinggi. Jadi kami meramu bahan-bahan materi ajar ini, kita jadikan SKKNI, kita jadikan modul-modul berstandar SKKNI, semuanya diramu atas kolaborasi quad helix. Kira-kira seperti itu. Itu saja mungkin pembukaan, jadi kami buka. Setelah itu nanti mohon izin saya menyampaikan beberapa materi, paling tidak 10 menit lah secara umum ya. Ya sama seperti tadi gitu ya. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada materi ya. Mohon izin Pak Mirwan ya. Ya, silakan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, adik-adik. Nah,
Kalau saya sebutnya adik-adik ya. Adik-adik, ini adalah materi Sibima Konstruksi Sigap. Sigap itu artinya siap gapai pekerjaan. Jadi orientasi kami sebagai pemerintah itu tidak hanya orang-orang bisa berlatih saja, tapi orientasinya harus bekerja. Karena buat kami, buat pemerintah yang penting Anda itu bekerja. Nah, kami memberikan ilmu dasarnya. Kira seperti itu. Lanjut. Adik-adik sekalian, ini adalah kondisi bangsa Indonesia di mana dalam 2 tahun terakhir ini terjadi penurunan yang sangat drastis. Penurunan angka daya saing dari 36 ke 45, yang infrastrukturnya malah lebih tajam lagi dari 52 ke 71. Salah satunya dari penelitian yang kami baca, ini disebabkan oleh masalah adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi ini kita terjemahkan ke dalam teknik perancangan ya. Perancangan itu ada yang kita dorong dengan Sibima dan BIM. Gitu ya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi di mana bangsa Indonesia tetap masih menjadi pasar jasa konstruksi nasional. Bahwa kita masih menjadi pasar terbesar di Asia nomor 1 dan nomor 4 di Asia. Anggaran infrastruktur kita naik 10% dari tahun lalu, naik 20% dari tahun lalu, dari 5.500 menjadi 6.400. Ini sebelum COVID. Angka ini ada dalam dokumen RPJMN. Lanjut. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, ini yang menarik. Ini adalah data di mana Indonesia memiliki badan usaha atau ya badan usaha namanya ya, 140.000. Yang besar itu 1,4%, menengah 15%, kecil 83%. Dari yang besar kita soroti itu jumlahnya 1.979. Yang BUMN-nya itu hanya 11. Itu sekitar berapa persen ya? 0,05%, kira-kira segitulah. Sangat sedikit sekali BUMN yang ada di Indonesia dibandingkan yang besarnya. Tapi ini menunjukkan bahwa harusnya sih, nah kalau kita lihat dari grafik ini, yang kecilnya 83% itu ya kelihatannya kurang sehat ya. Terlalu besar di bawahnya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dari kondisi kita negara yang masih kekurangan jumlah orang bersertifikat, di satu sisi banyak orang yang melaksanakan sertifikat bodong. Saya itu hampir setiap minggu, setiap hari dikirimin jasa layanan pembuatan sertifikat bodong. Ini contohnya yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, gambar-gambarnya. Saya screen capture dari Facebook ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa gambar. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini terjadi penurunan tenaga ahli muda 3% per tahun dan sedang kita genjot sedemikian rupa supaya adik-adik ini bisa eksis dan bisa bekerja di bidangnya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Adik-adik sekalian, ini adalah lingkungan strategis peningkatan kompetisi SDM konstruksi. Banyak sekali komponennya. Tapi yang paling menarik adalah kita saat ini memasuki revolusi industri 4.0. Di situ ada artificial intelligence, advanced robotic, internet of things, dan big data, virtual reality, dan lain-lain. Apa sih sebenarnya ini semua? Ini adalah bahwa kita sekarang sudah menjadi zaman yang otomatis, memasuki zaman era otomatisasi. Otomatisasi ini semuanya sebentar-sebentar pakai robot. Karena apa? Semua pekerjaan kita sudah banyak dibuatkan sistemnya. Nah, adik-adik ini di kampus itu belajar ilmu dasar. Tapi tolong jangan lupa belajar ilmu terkait dengan masalah IT.
Adik-adik ini setiap hari pegang gadget. Nah, gadget-gadget ini tolong dimaksimalkan untuk belajar. Ilmu coding dan lain-lain. Tolong itu dimaksimalkan sehingga ke depan itulah yang lebih saat ini banyak sekali diperlukan. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, ini adalah konsep si Bima Konstruksi Sigap. Jadi orientasi kami saat ini sudah tidak pada level orang berlatih, tapi orientasi kami saat ini sudah pada level orang bekerja. Makanya kita menyiapkan administrasinya, siap dalam administrasi dan siap dalam kompetensi. Si Bima inilah menjadi dasar dari kita dianggap kompeten, kira-kira gitu. Jadi kalau adik-adik tidak lulus, nah kami menganggap adik-adik belum kompeten bekerja di bidang jasa konstruksi. Makanya harus lulus. Seperti itu. Nah, banyak sekali yang saya sampaikan tadi manfaat dari si Bima Konstruksi bisa untuk SKPI, untuk sertifikasi SKA, untuk CP dan rekrutmen. Si Bima ini digunakan untuk rekrutmen. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ini ada yang terakhir tadi yang saya sampaikan bahwa si Bima Konstruksi digunakan untuk bundling dengan kartu prakerja. Kira-kira seperti itu ya di tahun ini. Lanjut. Oke, ini tadi isi dari si Bima Konstruksi adalah knowledge management dan pelatihan jarak jauh, dan kemudian kita dukung dengan kebermanfaatan lainnya. Lanjut. Ini tadi, lanjut. Nah, kalau adik-adik masuk ke dalam si Bima Konstruksi, ini ada 2 item sebenarnya, layanan distance learning-nya, dan poin 2 sampai 18 itu adalah knowledge management-nya. Kita berkoordinasi dengan berbagai link yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang jasa konstruksi seluruhnya. Tapi kita hari ini hanya di poin 1 saja. Lanjut. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, saat ini ada 32 jenis pelatihan distance learning si Bima. Baik level ahli ataupun terampil. Jadi dulunya hanya 17. Berubah menjadi 25, sekarang menjadi 32. Nah, ada yang terkait dengan masalah lingkungan, mungkin masuk ke dalam perumahan dan permukiman. Di situ ada tentang perencanaan pengelolaan persampahan, manajemen air minum, nomor 9 pengelolaan air limbah dan air bersih, pertamanan mungkin ya, dan pelaksanaan lapangan pekerjaan drainase perkotaan. Saya kira itu yang mungkin bisa dimasuki oleh teman-teman dari bidang lingkungan. Ini masih kurang banyak. Kita sedang berusaha menambah lagi. Tentunya, jadi kita juga perlu masukan dari Pak Mirwan. Jadi jangan khawatir, masukan kepada kita, masukan yang baik, yang konstruktif, insya Allah kita dukung, kita fasilitasi, selama itu tetap membangun bangsa Indonesia. Gitu ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, siapapun bisa mengikuti kegiatan ini. Kalau sendiri-sendiri tinggal baca bukunya di sibima.pu.go.id. Kalau berkelompok, biasanya kalau kami 80 orang kami datengin, ya, beberapa tahun yang lalu kita sering datang ke teknik lingkungan UPN dan teknik sipil UPN yang di Jawa Timur gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin karena COVID kita hanya minimalnya 30 orang lah gitu ya. Nah, ini sudah ada 60-an, 70-an udah oke, sudah sesuai dengan persyaratan minimum. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, ini adalah alur pelayanannya. Yang pada prinsipnya adalah penentu kelulusan itu bukan kami. Penentu kelulusan itu
adalah adik-adik sekalian. Kenapa demikian? Karena ketika tidak lulus, Anda bisa mengulang bulan berikutnya. Ketika tidak lulus, bisa mengulang lagi bulan berikutnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itulah yang kami sebut learning. Learning adalah proses pembelajaran terus-menerus. Seperti itu. Bukan tidak lulus langsung berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam prosesnya juga kita mempersilahkan Anda bekerja sama. Karena bekerja sama itu menurut kami adalah bagian dari learning. Kami bukan institusi pendidikan. Sehingga ya kalau ujian boleh kerjasama gitu ya. Kalau di kampus ya tidak boleh, kalau di kami ya boleh. Kenapa? Kami anggap kerjasama itu bagian dari learning. Yang tidak boleh sebenarnya, yang tidak etis adalah joki. Pekerjaan saya yang ujian, tapi orang lain yang mengerjakannya. Itu tidak beretika lah, kira-kira gitu. Dan saya pikir juga kenapa kita perlu hanya mengejar sertifikat ini ya. Dan kalau saya sih sertifikat distance learning itu menurut saya tidak ada gunanya lah. Yang penting buat saya sebenarnya adalah pengetahuannya. Gitu. Jadi tolong orientasi adik-adik bukan hanya selembar kertas, tapi yang harus diperhatikan adalah pengetahuannya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ini adalah modul-modul online-nya. Adik-adik sekalian, ini sengaja kita bangun versi paket hemat, versi mahasiswa. Kenapa? Kami asumsikan bahwa mahasiswa nggak punya uang. Dia punya gadget tapi tidak punya uang. Nah, karena dia tidak punya uang, dia punya gadget, karena mahasiswa itu sangat-sangat inovatif, pasti dia akan mencari yang namanya WiFi. Entah itu WiFi gratisan, dari rumah orang, dan lain-lain lah. Terserah lah gitu. Nah, nanti ketika masuk ke dalam si Bima Konstruksi, bisa download modulnya. Download modul tidak lebih dari 5 menit. 3 menit selesai semua modul, dan itu bisa langsung pelajari di rumah. Gitu ya. Lanjut. Nah, kalau ujian tetap harus punya paket data. Harus bisa terhubung kepada internet. Karena ujiannya itu ya kira-kira 5 menitan. Totalnya bisa 1 jam lah. 5 menitan per modul ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Ini adalah sertifikatnya. Lanjut. Ini adalah angka-angkanya. Lanjut. Nah, Pak Mirwan dan adik-adik sekalian, pengguna si Bima ini tiap tahun bertambah luar biasa. Saya sebut luar biasa karena grafiknya ini meningkat tajam, tapi rata-rata kelulusan 63%. Harusnya menurut saya itu rata-rata kelulusannya 99,99%. Kenapa? Karena kalau 99,99% itu artinya adik-adik kompetensinya sudah kami akui, gitu ya. Knowledge kompetensi. Jadi kompetensi itu kan ada 3. Skill, knowledge, attitude. Nah ini si Bima ini adalah knowledge-nya. Gitu ya. Kalau sudah lulus si Bima berarti knowledge-nya Anda sudah terakui secara standar SKKNI. Kira-kira seperti itu. Makanya ekspektasi saya bukan di angka 63%. Ekspektasi saya di angka 99,99%. Gitu ya. Lanjut. Ini mohon izin sedikit narsis sedikit, ya boleh lah ya, Kepala Balai narsis, bahwa kita sudah melakukan kompetisi setiap tahun dan alhamdulillah juaranya banyak, juara 1, juara 2, ada MURI, dan ada penghargaan-penghargaan tingkat nasional lainnya dari Kemenpan. Di luar ini masih banyak piagamnya. Lanjut. Ini adalah quality assurance kita bahwa kita ini melaksanakan pelatihan ini dan kita jamin gitu ya quality assurance-nya. Lanjut. Ini keberlanjutan. Keberlanjutan ini didukung oleh banyak pihak.
dari pimpinan mendukung, dari regulasi mendukung, dari mitra kerja mendukung. Mitra kerjanya yang berpengaruh adalah LPJKN. Dan kegiatan kita ini ya selalu bekerja sama dengan institusional, ya termasuk hari ini yang kita lakukan ya, kerjasama institusional bersama Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional. Lanjut. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi setelah saya nanti adik-adik akan dipandu secara teknis terkait dengan si Bima konstruksi. Kemudian setelah itu nanti adik-adik akan diberikan pengetahuan tambahan tentang BIM. Jadi Pak Mirwan dan adik-adik sekalian, saat ini kita mempunyai 3 program strategis tentang capacity building untuk fresh graduate, masyarakat jasa konstruksi, dan untuk mahasiswa. Pertama tadi distance learning. Distance learning ini singkat ceritanya itu adalah nama layanan, tapi inti dari distance learning itu adalah bagaimana adik-adik kita itu memiliki pengetahuan dasar sesuai dengan SKKNI. Jadi itu paling dasar Pak Mirwan. Itu paling dasar sekali gitu ya. Nah, setelah itu kita juga punya level advance-nya. Apa itu? BIM, Building Information Modeling. Jadi kita pegang 2. Yang paling lower, yang paling dasar itu adalah si Bima, yang advance-nya adalah BIM. Jadi supaya adik-adik ini, mahasiswa-mahasiswa ini tidak begitu lulus tidak gaptek, ya kita dorong BIM gitu ya. Pelatihannya sudah sangat banyak Pak Mirwan, webinarnya sudah sangat banyak. Nanti adik-adik bisa melihat di Facebook dan Instagram. Jadi kita mainnya di situ Pak Mirwan ya. Kami harus kekinian juga nih, harus sama-sama selalu update status bersama adik-adik kita gitu ya. Nah, yang ketiga adalah program kami yang ketiga adalah magang konstruksi. Magang konstruksi ini regulasinya di akhir Desember sudah jadi. Berdasarkan surat edaran Menteri PUPR nomor 23 tahun 2019. Nah, ini magang konstruksi ini dalam proses kita sosialisasikan kira-kira 3-4 bulan di internal kami. Namun demikian di sini karena satu dan lain hal kita tahu bahwa kondisinya ada COVID-19 ini, maka di lapangan itu saat ini tidak bisa PUPR ini menerima banyak magang, gitu ya. Harusnya bisa, karena anggaran kami pun, anggaran PUPR itu dipotong 1/3, Pak. 1/3 itu sudah sangat-sangat besar. Jadi sekitar 30-35% anggaran kami dipotong. Nah, proyek-proyek juga di lapangan akan terrelaksasi, istilah Bu Sri Mulyani itu. Terrelaksasi, agak-agak terhambat gitu. Dan orang-orang juga di lapangan juga mungkin sangat-sangat tidak banyak. Nah, untuk menerima magang ini agak-agak susah juga gitu. Tapi kita sudah siapkan regulasinya, kita sudah berkoordinasi dengan banyak pihak gitu ya, seperti itu. Moga-moga ke depan bisa kita perbaiki bersamalah sistem pemagangnya. Karena sebelum Mas Menteri, Pak, sebelum Mas Menteri bercerita tentang magang, itu kami sudah selesai regulasinya di magang di PUPR. Saat itu tinggal kami klikkan dengan niatnya Mas Menteri untuk magang. Tapi kan sekarang sudah agak susah orang menerima magang gitu ya. Mas Menteri menginginkan magang 3 semester, kami menyediakan 1 semester lah kira-kira gitu. Regulasinya sudah ada, tapi kita semua saat ini ya tentunya babak belur dengan COVID-19. Kira-kira mungkin itu informasi-informasi umum yang bisa kita sampaikan. Pak Mirwan, terima kasih atas kerjasamanya. Ya ini memang harus saya bawakan informasi umum ini sehingga kita memiliki persepsi yang sama untuk membangun Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dilanjutkan dengan bahan selanjutnya ya. Mohon izin Pak Mirwan, saya meninggalkan ruangan.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakra. Terima kasih kepada Bapak Cakra atas sambutan dan selanjutnya yaitu tutorial penggunaan aplikasi Sibima Konstruksi oleh Bapak Nova Fatur Rahman. Kepada Bapak Nova dipersilahkan. Sebentar sebelum Pak Nova, saya juga mohon izin untuk meninggalkan meeting ini. Selamat sekali lagi kepada para peserta untuk mengikuti ini. Terima kasih. Saya mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah kedengaran ya tampilan dan suaranya? Sudah, Pak. Perkenalkan, saya Nova dari Balai Penerapan Teknologi Konstruksi. Kali ini saya akan membawakan sesi terkait gimana tutorial atau tata cara untuk registrasi di aplikasi Sibima. Jadi ada 4 poin yang mau saya tekankan di sini. Yang pertama, bagaimana cara registrasinya, kemudian cara mendownload modulnya, cara mengikuti ujiannya, kemudian sampai nanti tahap terakhir untuk mendownload sertifikatnya. Jadi semuanya by online ya. Jadi setelah kegiatan ini sudah tidak ada pertemuan tatap muka lagi selama kurun waktu sampai dengan 30 hari ke depan, mana selesainya acara. Jadi yang pertama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Oke. Untuk materi ini saya langsung aja untuk makan, yaitu yang pertama terkait cara registrasinya ya. Di sini saya sampaikan ada namanya enrollment key. Jadi enrollment key itu semacam password untuk masuk ke aplikasi khusus untuk kelas dari UPN Veteran Jawa Timur. Adapun kodenya ya ini tolong dicatat nanti ya di 502041 untuk kolom pencariannya nanti bisa dicek. Saya akan ajarkan juga di UPN Jatim Mei 2020. Adapun jangka waktu pelaksanaan ini selama kurun waktu 30 hari. Jadi dari mulai 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2020 atau kepada 30 hari dari. Nah, ini kontak person yang rekan-rekan bisa hubungi barangkali setelah sesi acara ini selesai ada kesulitan bagaimana cara registrasinya atau kesulitan untuk menggunakan aplikasinya, nanti bisa by WA aja untuk nomor ini. Ini dengan Mas Bagus nanti bisa ditanyakan. Yang pertama untuk meregistrasi, jadi rekan-rekan bisa buka di website kami di sibima.pu.id. Di situ nanti ini tidak hanya untuk pelatihan aja sebenarnya, jadi materinya banyak, kontennya banyak, tidak hanya pelatihan, tapi ada mulai dari knowledge management, di mana di situ ada terkait pengembangan teknologi informasi terbaru yang saat ini kita oleh dan kita terapkan, serta kita sebarluaskan ke mitra-mitra kami di Indonesia. Baik, adapun untuk pelatihannya nanti rekan-rekan bisa registrasi ya, jadi ada menunya itu ada di sebelah kiri, di kolom sheet sebelah kiri itu di login, nanti ada menu. Ada username sama password ya yang bisa dibuka. Kalau sudah pernah registrasi atau sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, rekan-rekan bisa langsung aja login. Tapi kalau belum, nanti rekan-rekan bisa buat user dulu. Nah, ini ketika kolom sebelah kiri diklik nanti akan tampil seperti ini. Kalau yang sudah pernah login, langsung aja dimasukkan username passwordnya. Tetapi ketika belum pernah mendaftar, rekan-rekan harus membuat di sebelah sini. Jadi ada tombol tab silakan daftar untuk menjadi anggota baru. Oke, kalau sudah, nanti diklik aja. Oke, ketika diklik nanti akan tampil seperti ini. Jadi ini semacam kalau membuat email ya, atau membuat akun sosmed atau apapun itu kurang lebih sama. Jadi tinggal diketik aja nama pengguna dan passwordnya. Jadi namanya boleh nama depan, nama belakang, ataupun nama. Ini terserah kalian, yang pastinya mudah diingat ya. Dan passwordnya juga diisi, jangan lupa. Oke, setelah itu ada email. Ada email, ada nomor HP, ada nama depan, ada nama akhir. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang terkait nama depan dan nama akhir. Barangkali ada rekan-rekan yang namanya cuma satu kata, misalnya namanya Ahmad saja kan. Dan di kolom nama akhirnya diberikan simbol titik saja. Jadi jangan simbol yang lain atau dengan nama lain atau gelar, karena itu nanti di sertifikat akan tercetak. Jadi ketika tercetak hanya nama Ahmad dengan titik aja. Jadi tidak ada nama lain di situ. Untuk yang khususnya untuk ini ya, yang namanya 110 kata. Kalau yang namanya 20 kata atau 3 ya, silakan aja nama depannya apa, nama akhirnya siapa. Yang kemudian selanjutnya yaitu nama akhir sudah, kemudian ada nomor KTP. Nah, nomor KTP tolong diperhatikan, jadi jangan sampai salah ya, karena kita kan semacam single sign-on gitu. Jadi ketika sudah mendaftar dengan nomor KTP yang sama,
ketika nanti ke depan mau mendaftar tidak bisa, karena by sistem sudah terbaca di sistem kami bahwa nomor KTP tersebut sudah terdaftar. Jadi jangan sampai salah memasukkan nama, nomor KTP. Kemudian selanjutnya ada tempat tanggal lahir juga diisi, ada jenis kelamin, ada status perkawinan, alamat rumah, kemudian RT RW, kalaupun ada silakan diisi ya, kecamatan, kabupaten, dan ada provinsi, ada pos, silakan diisinya untuk kelengkapan database di kami. Selanjutnya di sini ada status pendidikan. Jadi kalau di sini kan mahasiswa rata-rata masih semester akhir ya. Jadi kalau semester akhir nanti tulis saja mahasiswa S1 atau D4 tingkat akhir. Kemudian perguruan tingginya apa? Saat ini mungkin antara Jawa Timur, misalnya program studinya apa, misalnya teknik lingkungan. Dan tanggal lulusnya di sini jangan di checklist ya, tapi di-uncheck, dihilangkan. Karena kan posisi rekan-rekan sudah masih semester 7. Tapi ketika sudah lulus, bagi yang sudah punya ijazah, boleh dimasukkan di tanggal kelulusan. Jadi ada kolom referensi untuk pelatihan yang pernah diikuti apa, nanti silakan isi. Ini ada pengalaman kerja, barangkali sudah pernah kerja atau magang dari mana, silakan isi. Oke. Dan yang terakhir ya tinggal dicek saja. Jadi setelah semuanya diisi, sudah yakin sudah sesuai dengan identitasnya, diklik dibuat keanggotaan baru. Klik aja di sini, buat keanggotaan baru. Nah, selanjutnya nanti akan ada notifikasi seperti ini. Jadi sebuah email sudah dikirim ke email Anda. Nanti rekan-rekan cek aja di folder inbox atau biasanya muncul di folder spam. Jadi salah satu aja dicek di mana biasanya. Kalau udah nanti dibuka link tautannya ya. Jadi ini contohnya di email yang pakai Gmail itu seperti ini. Jadi ada notifikasi dari Sinima atau Knowledge Management pelatihan jarak jauh. Nah, tinggal diklik aja nih link konfirmasinya di sini. Langsung diklik, nanti dia akan direct langsung ke website Sinima. Ini berhasilnya yaitu akan keluar notifikasi. Jadi terima kasih, kemudian email Anda apa, pendaftaran telah dikonfirmasi. Ini buktinya sudah berhasil mendaftar di website. Kemudian ketika sudah login ya, saya udah login ya. Masuk ke menu pelatihan. Jadi masuk ke kelas yang akan kita ambil. Saat ini kalau nggak salah di UPN ada 2 kelas ya, K3 dan K3. Nah, masuk aja di menu pelatihan, diklik sebelah kiri ini, nanti ya keluar kolom search. Jadi ketik aja UPN Jatim KI 2020. Nah, ketika diklik nanti akan ada 2 kelas yang muncul. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama ahli muda K3, kemudian yang kedua pengolahan R5 dan R bersih. Jadi silakan aja tentukan pilihannya mau ambil kelas K3 atau R5 atau mau R5 K3. Jadi rekan-rekan Mas ini boleh ya diperbolehkan untuk mengikuti 2 kelas ini. Syaratnya yang pertama harus menyelesaikan dulu 1 kelasnya. Jadi ketika sudah selesai, sudah mendownload modul, sudah mengikuti ujiannya, kemudian sudah download sertifikatnya, lalu nanti keluar dari pelatihan. Jadi nanti ada sebelah kiri sini ada keluar dari pelatihan, keluar dulu, lalu nanti pulang seperti tahap pertama. Jadi masuk dari awal dan belajar modulnya lagi, ikut ujiannya, lalu nanti download sertifikatnya. Adapun untuk jangka waktu sertifikatnya tidak ada ya, karena ini sifatnya pelatihan, jadi sertifikat itu tidak ada masa berlakunya. Oke, katakanlah ini nanti kita milih di ahli K3 konstruksi ya, jadi diklik aja di sini. Dan kalau sudah, nah akan keluar kolom seperti ini, di mana kita diminta memasukkan enrollment key. Nah, tinggal dimasukkan aja kodenya tadi, yaitu 502041. Kalau sudah, klik di bawah ini yang tombol biru, ini nanti kalau sudah diklik, otomatis akan masuk ke menu pelatihan. Udah, tampilan menunya seperti ini, jadi ada halaman modul, dan di bawahnya nanti ada halaman ujiannya, dan di bawahnya ada cetak sertifikat. Cetak sertifikat ini bisa dicetak ketika rekan-rekan sudah mengikuti semua ujiannya dan sudah lulus. Oke, ini contohnya ada K3 ya, jadi di sini ada 15 modul, nanti semuanya harus di-download dan dibaca. Oke, kalau sudah, di sini ada ujian modulnya juga ada 15, jadi antara modul dengan ujian itu jumlah sama, jadi ada 15 modul, dengan ada juga 15. Nah, ini contohnya kalau rekan-rekan sudah selesai mendownload modul ya, jadi modulnya tadi bentuknya PDF. Kan untuk size-nya lumayan besar, nanti bisa download dari Wave Kampus atau dari mana silakan. Oke, ini saya akan contohkan bagaimana cara ikut ujiannya ya. Jadi ketentuan di sini adalah satu modul, satu ujian bisa diikuti dalam kurun waktu 3 kali.
mana masing-masing itu nanti akan diambil nilai tertinggi dari masing-masing soal yang diikuti. Katakanlah pada percobaan pertama, rekan-rekan ini dapat nilainya C. Kemudian di percobaan kedua, rekan-rekan dapat nilainya B, dan yang ketiga dapat nilainya D. Nanti secara sistem, maka yang diambil adalah nilai B, karena nilai B adalah nilai tertinggi dari satu kelompok soal yang diujikan. Kalau sudah, nanti ini saya coba tunjukkan bagaimana caranya. Di sini klik aja preview quiz now. Di sini ada ketentuannya, ini quiz punya batas waktu dan sambil bisa dicoba 3 kali. Jika Anda sudah siap, maka tinggal diklik aja di startup time. Nah, tampilnya seperti ini. Setelah sesi ini nanti saya akan coba praktekkan langsung ya, jadi bagaimana dari login-nya sampai dengan ini untuk tutorialnya saya sampaikan dulu. Nah, di sini pilihannya bentuk soalnya pilihan ganda. Jadi satu modul ada 10 soal. Ini contoh soalnya seperti ini. Jadi satu soal ada pilihan ganda, ini ada 5, silakan dipilih salah satu mana yang menurut Anda paling. Di sebelah kiri ada kolom time lapse-nya, jadi satu soal ini waktunya 10 menit. Ketika dalam waktu 10 menit belum selesai, maka otomatis sistem akan selesai. Ini diisi semua ya, jadi isinya dengan diklik aja, katakanlah di sini. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, setelah itu di menu berikutnya akan tampil ada di sini saya contohkan ada nomor satu ini ada tulisan belum dijawab, artinya soalnya belum terjawab. Jadi mungkin bisa kembali lagi untuk dijawab soalnya. Sudah, buktinya sudah dijawab adalah ada notifikasi ini jawaban tersimpan, jawaban disimpan. 55-nya di sini kalau saya lihat sudah disimpan semua, sudah ada jawaban. Tinggal dicek untuk kebenaran hasilnya. Jadi tinggal diklik, nanti submit all and finish. Nah, jika sudah yakin diklik ini udah secara otomatis sistem akan melakukan penilaian. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata setelah diklik submit all and finish, saya contohkan tadi hanya benar 2. Jadi ya nilai yang diperoleh 40, jadi dari skala 100 ya. Karena hanya betul 2 dari 5 soal. Nilainya 40. Ini nanti yang akan dikonversi ke alfabet. Jadi ada A, B, C, D, atau yang benar akan diberikan simbol biru, adapun yang salah akan diberikan simbol silang merah. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi percobaan pertama mendapatkan nilai 2 dengan nilai total konversinya jadi 40. Kalau merasa belum puas atau masih pengen coba lagi, rekan-rekan bisa masuk di real-time quiz, artinya untuk mencoba untuk quiz yang sama. Jadi siapa tahu nanti di percobaan kedua ataupun ketiga nilainya lebih bagus dari yang pertama tadi. Karena nilai tertinggilah yang akan diambil sebagai nilai akhir untuk sertifikat. Ini di sini ada feedback puasan pelanggan. Jadi di bawah modul ujian setelah rekan-rekan mengisi selesai mengikuti ujian sudah dapat sertifikat, jangan lupa untuk mengisi feedback puasan pelanggan. Ini menjadi masukan yang penting bagi kami untuk bisa perbaikan ke depannya terkait pelayanan SIBIMA. Yang terakhir ada sertifikat. Nah, ini sertifikat ini akan tampil ketika rekan-rekan sudah mengikuti semua ujian modul yang diberikan. Jadi dengan syarat lulus ya, jadi ketika lulus akan bisa di-download sertifikatnya. Nah, ini contoh sertifikatnya, jadi ada 2 halaman depan ini, menandakan nama dan tempat tanggal lahir, kemudian ada nama pelatihannya apa, jabatan kerjanya apa, lokasinya di mana, ditandatangani oleh kepala balai. Adapun di lembar belakang nama materi ya, nama modul-modul jabatan kerja yang diikuti. Ada namanya apa, nilainya berapa. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah ini saya akan coba praktekkan bagaimana tutorial langsungnya ya, supaya bisa mengerti.
Terima kasih kepada Pak Nova. Ini Acara sudah selanjutnya yaitu bentar, Mbak. Bayu. acara selanjutnya dari Ibu Martalia Isnaini, materi tentang capacity building teknologi perancangan menggunakan BIM mendukung konstruksi digital Indonesia. Kepada Ibu Martalia Isnaini dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana? Mudah-mudahan sehat ya, nggak kekurangan satu apapun. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap terus belajar. Oke, saya dalam kesempatan ini akan sedikit overview mengenai building information modeling. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Balai bahwa isu strategis, salah satu isu strategis yang teman-teman harus kuasai adalah building information modeling. Ini kenapa? Karena saat ini kita masuk di industri 4.0. 4.0 implikasinya salah satunya adalah metode yang mengikuti 4.0 pula, gitu ya. Kan sekarang teman-teman juga udah bisa dapat info ya, ada artificial intelligence, robot, big data, dan sebagainya. Bahkan di beberapa BUMN sudah menggunakan 3D printing. Oke. Lanjut lagi. Ini tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi teman-teman sudah mendapat knowledge mengenai DL atau Sibima konstruksi. Strategi yang kedua sekarang adalah BIM yang akan saya sampaikan sedikit overview. Dan nanti strategi ketiga magang konstruksi mungkin ada sesi lainnya. Building information modeling. Kenapa sih BIM diperlukan, teman-teman? Teman-teman kalau bisa pahami 2 tahun yang lalu ya atau tahun kemarin gitu kita banyak terjadi kecelakaan konstruksi ya, ada yang jatuh lah dan sebagainya gitu. Aplikasinya apa? Di PUPR harus men-trace semua itu. Men-trace itu menyelidiki apa sih penyebabnya gitu ya, kenapa terjadi kecelakaan konstruksi. Nah, karena kita masih proyek itu kan besar, dokumennya pasti banyak. Setiap tahapan mungkin ada review desainnya, setiap tahapan mungkin ada review desainnya. Jadi sampai desain yang terakhir yang mana itu harus dicari dokumennya. Nah, pada saat kita menyelidiki kecelakaan konstruksi itu apa penyebabnya, itu sampai kita harus membongkar begitu banyak dokumen. Ini menandakan bahwa perencanaan dan pengarsipan proyek belum baik ya, jadi masih manual, semuanya masih kita bongkar dengan begitu banyak dokumen. Kemudian yang berikutnya, database perencanaan proyek tidak terintegrasi antara konsultan perencana dan antara konsultan perencana dan pelaksana konstruksi, antara konsultan dan kontraktor nggak sama bicara desainnya. Nah, ini juga menjadi kendala di lapangan. Jadinya si kontraktor harus review ulang gitu ya, desainnya direview ulang. Ini makan waktu dan makan biaya. Kemudian ada lagi inefisiensi dan inefektivitas tadi karena database-nya nggak terintegrasi, perencanaan dan pelaksanaan proyeknya juga perlu inefisiensi. Teman-teman tahu kalau kita ganti desain, reform, rework itu kita mengeluarkan 30% tambahan biaya. Artinya apa? Sebenarnya 30% ini kan bisa kita alokasiin untuk kebutuhan infrastruktur lainnya. Oke. Permasalahan yang akan datang, apa yang akan kita temui, pekerjaannya kompleks multisistem. Ibu kota negara nantinya akan lebih komprehensif ditatanya desainnya. Kemudian ada lagi Stadion PON Papua, itu kan juga bukan infrastruktur yang mudah untuk dikerjakan, jadi lebih kompleks dan multisistem. Kemudian ada lagi tuntutan visualisasi desain proyek dan pasca implementasi. Jadi kalau selama ini kita ngedesain aja gitu ya, ngedesain terus nanti kita berikan ke kontraktor, ya udah itu yang diberikan, tapi kita nggak tahu benar nggak sih desain kita gitu ya, ada yang salah nggak tahapannya gitu. Nah, ini yang namanya manusia kan harus dibayangin ya, maksudnya harus visual, harus visual, benar nggak sih desainnya. Nah, ini yang belum ada di metode-metode sebelumnya. Kemudian ada tuntutan penghematan low cost dan tepat sasaran. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya kita reform, redesign itu kita akan mengeluarkan 30% biaya yang lebih banyak.
Nah, dengan metode BIM ini itu akan mengurangi 30% tambahan biaya tersebut. Oke, lanjut lagi. BIM itu apa? BIM itu adalah metode. BIM itu adalah metode di mana pada saat tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan proyek, sampai operational maintenance, dia terdokumentasi dalam data yang sama. Bukan cuma perencanaan pelaksanaan saja, tapi juga ada dokumen manajemen, kemudian ada juga cost management, semuanya terinclude dalam metode BIM ini. Dari hulu sampai hilir semua terinclude dalam BIM. Database informasi dalam 3D model. Data terkelola dalam BIM database. Teman-teman tahu kalau semua sekarang sih sebenarnya kita udah masuk BIM. Cuma mungkin levelnya masih level BIM itu ada 0, 1, 2, 3 dan 4. Mungkin kita masih di level 2 yang menggunakan 2 dimensi atau level 1 malah. Jadi saya sampaikan juga kalian sekalian. Jadi BIM itu pertama ada 3 dimensi. Teman-teman kalau sekarang gambar pakai kertas itu kan hanya gambar biasa gitu ya. Itu 2 dimensi kita masuknya. Terus kemudian teman-teman mungkin misalnya pakai let's say AutoCAD gitu ya. Itu udah bisa 3 dimensi, ada bangun ruang XYZ. Kemudian nanti teman-teman masuk lagi 4 dimensi. 4 dimensi ini di BIM dia akan keluar project schedule. Jadi kalau selama ini kontraktor atau konsultan itu menyusun project schedule itu dari mulai desain, tahapan 3 dimensi masuk ke 4 dimensi itu butuh waktu, makan waktu sebulan atau ya minimal 3 minggu gitu ya. Nah ini kan waktunya sayang ya, apalagi kalau pengadaan proyek di lapangan itu waktunya nggak bisa lama, pasti dalam waktu minggu tuh mereka harus segera memasukkan lelang atau tender proyek. Nah, dengan menggunakan metode BIM ini membantu para konsultan dan kontraktor untuk mengeluarkan project schedule-nya. Berapa sumber daya yang dibutuhkan, berapa bulan yang dibutuhkan untuk membangun proyek konstruksi. Gitu ya. Kemudian 5 dimensi kita akan bicara cost model atau RAB ya teman-teman. Sekarang kalau misalnya nyusun, ada pernah ngedesain infrastruktur gitu ya, atau proyek lah bangunan misalnya gitu. Keluar tuh biayanya langsung, jadi mulai dari tahapan kita desain, keluar project schedule, kemudian langsung keluar biaya. Nah ini waktunya, estimasi waktunya pasti lebih sebentar dibanding kalau kita menggunakan metode manual. Kemudian ada lagi 6 dimensi. 6 dimensi kita akan bicara tentang green building. Green building di sini misalnya mulai dari kelihatan dari materialnya udah cukup mendukung green kok, nanti dia akan keluar tuh secara otomatis di metode BIM ini berapa sih energi yang tersimpan, berapa energi yang keluar dari bangunan yang kita rancang, itu keluar dari metode BIM untuk 6 dimensi. Kemudian yang 7 dimensi kita akan bicara tentang facility management model. Ini lebih ke aspek nanti operational maintenance. Jadi pada saat nanti bangunan atau proyek itu sudah diserah terimakan kepada owner ya gitu ya, atau sebagai owner atau penggunanya gitu. Pada saat terjadi masalah atau kendala gitu, misalnya terjadi bocor, misalnya bocor apartemen, misalnya 10 lantai terjadi bocor di lantai 8 gitu. Itu udah nggak ngubrek lagi nyari nge-trace-nya tuh manual langsung tuh nggak, tinggal kita buka database-nya, desainnya, terus kita lihat section mana nih yang terkendala, udah tinggal perbaikannya di section itu. Jadi nggak perlu lagi membuka yang database yang itu banyak. Gitu ya, database-nya udah langsung ketahuan itu facility management. BIM adalah terintegrasi tadi. Kalau di lapangan sejauh ini antara pasti kan kalau kita merancang suatu proyek konstruksi itu multidisiplin. Ada anak arsitek, ada anak sipil, ada mechanical electrical gitu ya. Kemudian ada yang environmentalnya buat sanitasinya gitu. Nah, BIM ini kita mengintegrasikan semuanya. Semua akan berbicara pada desain yang sama. Jadi kalau misalnya kita mau merubah desainnya, dia akan ada otorisasinya. Nggak sembarangan orang bisa merubah gitu ya. Jadi harus ada otorisasi. Kemudian mana yang diubah, mana yang ditambahkan, itu akan terekam semua, terdokumentasi semua. And over data yang informasi yang berkelanjutan. Tentu saja kalau BIM itu kan karena kita berkaca pada desain yang sama, jadi nanti antara konsultan dan kontraktor dia database ini atau desain ini langsung masuk gitu ya. Jadi si kontraktor nggak lagi udah pas
menggunakan desainnya si konsultan perencana. Ya mungkin tambah kurang sedikit, tapi tidak mereview dari awal. Kemudian semuanya stakeholder dalam seluruh life cycle proyek nanti kita akan sampai ke sana apa aja sih peran para stakeholder. BIM adalah metode, bukan software. Teman-teman perlu ketahui, BIM ini metode. Dalam pelaksanaan yang menggunakan software itu adalah alatnya. Jadi saya sampaikan BIM ini metode, karena tadi metode terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan operational maintenance. Bagaimana dengan software? Bukannya BIM menggunakan software, BIM menggunakan BIM sebagai alat. Ya, jadi kalau kita bilang BIM itu software, tidak. BIM itu karena teman-teman nih misalnya arsitek, oke, saya bisa arsitek pakai Arsiket misalnya, sipil menggunakan software structure gitu misalnya, terus mechanical electrical mungkin ada software lainnya. Nanti pada saat di combine atau dikombinasi, dia akan secara otomatis terconvert ya dengan common data environment atau CDE .CDE kan ada yang TXT gitu ya kalau di Microsoft ya. Kalau ini .CDE common data environment. Jadi yang saya misalkan saya arsitek, saya desain di Arsiket, nanti akan terbaca oleh teman saya yang sipil gitu ya. Karena saya menggunakan save as-nya gitu lah ya, kurang lebih itu pakai .CDE gitu ya. Jadi kita udah nggak lagi rusuh gitu ya macam-macam, tapi kita bisa bicara pada desain yang sama. Oke, lanjut lagi. Ini tadi sudah saya jelaskan, ada 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, dan 7 dimensi. Kemudian, kenapa PUPR sangat gencar menggunakan BIM? Karena Pak Menteri menyampaikan di PUPR, proyek konstruksi itu harus menerapkan hasil riset dan teknologi. Bagaimana kita mau mengajar proyek-proyek konstruksi yang ada di PUPR yang atas oleh waktu dan biaya kalau kita tidak menggunakan teknologi. Jadi udah babai itu yang namanya konvensional. Saya lupa menyampaikan, building di sini tidak hanya bangunan gedung ya teman-teman, tapi di building di sini tuh bangunan infrastruktur. Bisa jalan jembatan, jalan tol gitu. Kemudian paduk, bendungan, kemudian rumah susun gitu ya, terus kemudian sanitasi, instalasi pengolahan air minum, semua bisa menggunakan BIM. Semua proyek konstruksi bisa menggunakan BIM. Jadi building di sini tuh bukan dalam arti seutuhnya building bangunan 5 lantai, 6 lantai gitu bukan, tapi building di sini adalah infrastruktur. Oke, lagi. Di PUPR sudah ada roadmap, memang ini roadmapnya harus kita review kembali, belum detail, tapi dari sebenarnya PUPR ini sudah bergerak dari tahun 2016 lagi. 2016 dan 2017 itu kita sounding ke seluruh Indonesia. Apa sih itu BIM, overview-nya, manfaatnya apa gitu ya. Terus apa sih, gimana cara menerapkannya. Ini kita udah mulai sounding di 2016-2017. Kemudian di 2018 karena kita pahami kita ini sangat kekurangan instruktur BIM, kita cetak tuh trainer-trainer yang handal menerapkan BIM. Jadi kita mulai mendekati perguruan tinggi, mengajak kerjasama. Mana nih teman-teman perguruan tinggi yang bisa tandem sama PUPR untuk capacity building dan bisa menjadi trainer. Kemudian di tahun 2019 kita baru banyak melancarkan kegiatan pelatihan BIM. Tentu saja kalau dari pemerintah free ya, karena sifatnya adalah layanan. Tahun ini nanti setelah pandemi selesai kita juga akan tetap melakukan pelatihan. Jadi sudah ada laboratorium BIM atau BIM Center PUPR di Jakarta. Ada 50 PC, semua software ada. Teman-teman silahkan kalau mau mengikutinya, silahkan, ini bebas dan free untuk siapa aja. Bagaimana dengan saat ini pada saat pandemi? Saat pandemi kita tetap ada pelatihan online, tapi sifatnya lebih ke overview. Jadi lebih ke best practice, bagaimana kontraktor menggunakan BIM, kontraktor besar rata-rata sudah menggunakan BIM gitu ya. Kemudian knowledge lainnya terkait cost management, tapi sifatnya knowledge. Kalau untuk penerapan atau penerapan aplikasinya memang harus ketemu dan langsung mempraktekkan gitu ya. Tapi lumayan ya, kita menghemat waktu. Sekarang kita knowledge-nya dulu, nanti prakteknya bisa setelah pandemi. Oke, lanjut lagi. Bapak Menteri PUPR berkomitmen menggunakan BIM tidak hanya
arahan beliau, tapi beliau juga mengeluarkan peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang bangunan gedung negara. Di situ disampaikan bahwa penggunaan BIM wajib untuk bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas lebih dari 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Misalnya, bangunan gedung negara di sini tidak hanya bangunan gedung negara yang dibiayai oleh APBN atau anggaran belanja negara dari kementerian ya, tapi termasuk di dalamnya ada APBD karena termasuk bangunan gedung negara. Kemudian hibah, jadi di daerah pun juga wajib tunduk sama peraturan ini karena semuanya masuk ke bangunan gedung negara. Misalnya saya mau saya Pemda gitu ya, Pemprov, saya mau bangun RSUD gitu. RSUD kan tentu tidak sederhana ya proyek konstruksinya. Kemudian di atas 2 lantai, misalnya saya mau bangun 5 lantai, saya udah wajib menggunakan BIM. Oke, lanjut lagi. Ini kerjasama dan kolaborasi dari semua mitra kerja. Jadi untuk masyarakat nih teman-teman, termasuk masyarakat di sini, diharapkan teman-teman mulai nyari ini overview. BIM itu apa sih? Gitu. BIM itu bagaimana cara menggunakannya? Gitu ya. Nanti pada saat ada kesempatan kita ketemu, kita bisa ikut pelatihan BIM, gitu ya. Teman-teman udah mulai harus nyari. Saya rasa di Jawa Timur juga udah banyak ya center-center excellence of BIM gitu ya. Teman-teman bisa datang dulu misalnya ke ITS gitu ya, ke vokasi ITS kan deket tuh ya deh teman-teman ya. Sementara untuk mendapatkan knowledge teman-teman bisa datang ke sana. Kemudian bisnis atau industri kita nggak bisa lepas. Bisnis atau industri di sini BUJK, kontraktor, konsultan yang akan menggunakan, bahkan supplier material, supplier nanti alat berat dan sebagainya. Kemudian vendor, tadi memang saya sampaikan BIM adalah metode, tapi di dalamnya kita menggunakan software. Pasti ada vendor-vendor yang harus kita ajak kerjasama. Jadi pemerintah sudah menggandeng para vendor ini, meminta mereka untuk semua software yang kaitannya untuk capacity building akan diberikan pada pemerintah. Kemudian akademisi. Akademisi ini harapannya BIM ini dapat menjadi kurikulum di perguruan tinggi negeri dan swasta. TOT untuk BIM untuk dosen tadi seperti yang saya sampaikan bahwa trainer untuk BIM ini masih sangat jarang, jadi kita harus membanyak trainernya. Kemudian BIM untuk mahasiswa. Nanti BIM ini ada tingkatannya sebenarnya teman-teman. BIM expert ini ada tingkatannya. Misalnya yang paling bawah adalah BIM modeler. Nanti atasnya ada BIM koordinator dan atasnya lagi ada BIM manager. Jadi tergantung tingkatannya teman-teman harus menguasai yang mana. Oke, perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai center of excellence ini di beberapa perguruan tinggi karena kita kan banyak sekali 34 provinsi, kita sudah membuka center of excellence BIM di tiap pulau. Pemerintah apa perannya? Tentu saja pemerintah perannya banyak sekali. Kita harus membentuk komite standar dan protokolnya belum masih dalam penyusunan. Standar itu apa aja pagarnya apa aja sih kalau menggunakan BIM gitu ya, protokolernya misalnya apa dulu yang harus dikerjakan untuk BIM, apalagi itu yang sedang kita susun termasuk SKKNI-nya. BIM ini kan belum ada SKKNI-nya karena termasuk baru di kita dan ini terus berkembang. Kita sedang menyusun SKKNI. Harapannya nanti ke depan sudah ada sertifikasi BIM expert gitu ya menggunakan SKKNI ini. Oke, lanjut lagi. Ini salah satu bentuk dukungan kita untuk perguruan tinggi. Jadi kami sudah menyampaikan surat ke Kemendikbud gitu ya bahwa kami sampaikan BIM ini perlu nih karena di industri jasa konstruksi sudah membutuhkan BIM gitu. Nah, di surat itu kami sampaikan bahwa terkait pembelajaran building information modeling, kami mohon dapat masuk menjadi materi ajar pilihan perkuliahan bernilai minimal 2 satuan kredit semester atau 2 KS di perguruan tinggi. Nah, sudah sampai di perguruan tinggi atau belum surat edaran ini mudah-mudahan segera turun. Ini sih disampaikannya udah dari tahun lalu ya 2009. Mudah-mudahan ada follow up dari pemerintah. Jadi semuanya sama sebenarnya. Jadi antara perguruan tinggi di Aceh, Jawa, gitu ya, Papua itu semuanya sama. BIM itu menjadi materi ajar pilihan. Ini success story sebenarnya lebih banyak dari ini penggunaan BIM.
Ada untuk masjid, bendungan gitu ya, kemudian Stadion Manahan teman-teman yang di Solo, kemudian di Jawa Timur juga di itu Pelindo ya, Pelindo juga sudah menggunakan, bahkan di pelabuhan pun juga menggunakan BIM. Tadi yang saya sampaikan, building information di sini tidak hanya building bangunan gedung, tapi termasuk infrastruktur lainnya. Kemudian ini yang sudah kita lakukan pada TOT dan BIMTEK. Strategi ke depan kita menargetkan ada 1.000 orang per tahun untuk mengikuti pelatihan di BIM Center tadi yang kita sedang sebenarnya udah jadi, tinggal nunggu pandemi ini selesai, sudah kita berjalan ya. Kemudian membangun mitra dengan vendor, perguruan tinggi, asosiasi profesi, asosiasi kontraktor gitu ya. Teman-teman misalnya kalau dari UPN berminat pelatihan BIM silahkan bersurat saja gitu ya. Nanti permohonan ingin mendapat knowledge BIM yang mana gitu, karena BIM itu kan knowledge-nya banyak sekali. Untuk saat ini kita bisa seperti ini ya, online kelas dulu, nanti kalau pandemi selesai kita bisa praktek. BIM untuk SMK, perguruan tinggi negeri, ASN, PUPR pusat dan daerah. ASN di daerah tetap menjadi prioritas kita karena mereka yang turun di lapangan. Tadi bangunan gedung negara kan kalau misalnya di lapangan dia menggunakan BIM untuk tadi bangunan gedung negara tidak sederhana di atas 2 lantai. Ini beberapa webinar kita dan pelatihan untuk kita lihat gitu ya. Nanti teman-teman bisa daftar juga, silahkan, ini free, ini sifatnya karena online training, teman-teman bisa mengikutinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita masih, kalau misalnya ada pertanyaan sebelum diakhiri, teman-teman boleh menanyakan. BIM ini udah masuk di UPN belum ya? Kami pelatihan waktu itu sudah ada permohonan belum ya? Belum ya, kayaknya ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pertanyaan? Ini gimana sih bukanya? Kelihatan di sini kan biasanya cepet. Teman-teman ada yang mau disampaikan bisa silakan di kolom chat, masih kami tunggu sebelum sesinya berakhir. Kayaknya di sini di samping ini. Di samping sini. Oh, tak. Boleh. Boleh pertanyaannya silakan. Tadi mau disampaikan dari yang materi awal, silakan. Sebelum nilai bisa lulus. Kalau untuk DLC BIMA, jadi teman-teman lulus apabila nanti keseluruhan materinya tidak ada nilai E satupun. Kalau dari misalnya jabatan kerja K3 gitu ya, di modul pertama nilainya udah udah pasti nggak lulus gitu ya. Jadi dari misalnya jabatan kerja itu, jabatan kerja K3 ada 10 modul. Di 10 modul itu tidak ada nilai E. Nah, itu teman-teman lulus. Kemudian ada 2 nilai D nggak lulus juga. Kalau A1 nilai D masih lulus teman-teman, tapi kalau 2 nilai D nggak lulus. Gitu ya, dari semua kayak transkrip nilainya gitu loh. Jadi kalau transkrip nilainya kalau ada 2 nilai D atau 1 nilai E itu nggak lulus. Gitu. Ya, ada lagi? Nanti ujiannya
mendaftar metode BIM dilakukan perorangan atau kolektif seperti ini. Kalau teman-teman ingin UPN mendapatkan sendiri, ya maksudnya kelas sendiri silahkan gitu ya, kolektif seperti ini bisa. Tapi kalau teman-teman ingin mengikuti webinar secara terpisah sesuai jadwal tadi, teman-teman bisa daftar perorangan juga. Gitu ya, misalnya teman-teman pengennya UPN aja semua gitu, kolektif silahkan daftar secara kolektif seperti ini. Atau misalnya teman-teman mau ikut, kalau kolektif kan berarti kita harus menjadwalkan sesuai kesepakatan kita. Nah, tapi kalau webinar yang sesuai dengan jadwal yang ada tadi gitu. Jadi teman-teman tinggal apply aja tadi jadwal yang ada, bisa ikut perorangan. Ada lagi? Sejauh ini sertifikat SIBIMA belum ada expired date-nya, masa berlaku. Yang ada masa berlakunya adalah SKA, sertifikat kompetensi ahli, berlakunya 3 tahun. Kalau teman-teman udah pernah ikut pelatihan SIBIMA bulan yang lalu, ikut lagi pelatihan yang sekarang, ambil jabatan kerja yang berbeda, bisa gitu ya. Misalnya bulan yang lalu, bulan Mei tahun kemarin, teman-teman ngambil K3 misalnya. Terus sekarang pelatihan yang sekarang teman-teman ambil yang manajemen air minum misalnya, atau bangunan gedung gitu, bisa gitu ya, mengambil jabatan kerja yang berbeda. Kalau teman-teman mengambil jabatan kerja yang sama, dia akan tertolak di sistemnya karena teman-teman sudah lulus dianggapnya dan sudah pernah mengikuti pelatihan. Nanti teman-teman gini, teman-teman itu pada kan misalnya tadi ya K3 itu ada 10 modul. Kemudian di tiap modul itu kan ada ujiannya. Jadi modulnya tuh ada ujiannya, modul 1 ada ujian, modul 2 ada ujian, modul 3 ada ujian. Sampai modul 10 ada ujiannya. Masing-masing modulnya ada ujian. Nah, setiap modul itu diberi kesempatan ujian 3 kali, teman-teman. Ujian 3 kali, di situ kita bisa lihat, di situ udah langsung keluar hasilnya. Misalnya ujian pertama kita dapat 60 gitu ya. Ujian kedua kita dapat 40. Ujian ketiga kita dapat 70. Nanti diambil nilai yang tertinggi 70. Di atas 60 sih insya Allah lulus ya. Gitu. Jadi ketahuan di tiap modul itu. Oke. Ada lagi, dan itu 3 kali kesempatan ya teman-teman. Jadi dan masih pilihan ganda. Kami masih sebenarnya ingin itu ya esai, tapi belum sempat waktunya kami updating. Jadi sekarang masih pilihan ganda dan rasanya teman-teman bisa lah mengerjakan itu. Apalagi diberi kesempatan 3 kali. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Baik. Nanti kalau misalnya masih ada kendala, silakan menghubungi admin kaitannya dengan DLC Bima. Silakan di sibimakonstruksi@gmail.com, atau misalnya teman-teman mau kolektif untuk live pelatihan Sibima juga silakan, permohonannya di email saja gitu ya. Sekian dari kami. Ya, mohon maaf lahir batin. Semoga teman-teman semangat mengerjakan DLC Bima. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Martalia. Dengan berakhirnya materi ini berarti berakhir seluruh rangkaian acara sosialisasi distance learning Sibima Konstruksi. Untuk teman-teman, untuk info lebih lanjut mengenai Sibima Konstruksi, teman-teman dapat follow IG Sibima Konstruksi, bisa subscribe channel YouTube kami Sibima Konstruksi, dan Facebook kami di Sibima Konstruksi. Teman-teman, terima kasih atas attention-nya, dan apabila ada pertanyaan, silahkan di chat ke admin. Atas kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi, Pal.
War, Ampun. war, war. Laporan. Laporan. Bukan, di muka kabar ya, sepingin. Sudah. Sudah, pulang oleh mulai aku Ki. Boleh. Boleh. Mas, harap tenang, Mas. Tolong, Mas. Harap tenang. Matannya. Makasih. Makasih. Hai Jumatan. Ayo Jumatan, ayo. Ahmad Dhani ya. Rizal dipipet dengan tenangnya di KSP. Simpan dana. Mas, bisa diem nggak, Mas? Mana sih lagi Ki? Sulap kayak sulap. Mana War? War, harus balik kan, War? Silakan keluar. Yo, siapa tahu War. Oke, makasih War.